Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ayat ini merupakan jargon dari Bapak Ahmad Kainama yang mengaku bahwa dia dulu adalah berlatar belakang Kristen dan mempelajari Alkitab lama di sekolah Alkitab, dan dia pernah belajar Alkitab di tempat di mana Alkitab itu ditulis. Dan yang menjadi hasilnya adalah jadilah Bapak Ahmad seperti ini dengan segala kekacauan dan dengan segala hasil yang nol besar, yang tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia pelajari di sana. Karena terlihat dengan jelas bahwa Bapak Ahmad Kainama tidak tahu visi misi dari setiap Injil atau visi misi dari setiap penulis di Alkitab itu. Dan semua rasul-rasul yang menulis Alkitab itu, mereka menulis Alkitab sesuai dengan visi misi mereka. Dan di dalam Yohanes 16 ayat 13 ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Yohanes, yang notabene adalah murid Yesus sendiri. Rasul Yohanes ini mempunyai visi misi, ingin memberitakan kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Rasul Yohanes sendirilah yang mengatakan bahwa anak Allah itu artinya Allah yang menjadi manusia, yang berasal dari kata anak tunggal Bapa, yaitu Allah atau Elohim atau firman itu yang telah menjadi manusia. Justru Rasul Yohanes inilah yang mengatakan kepada dunia bahwa Allah yang benar itu ada di dalam anaknya Yesus Kristus. Semua penulisan dari Rasul Yohanes ini berbeda dengan ketiga temannya, tetapi masing-masing dari mereka mempunyai visi misi yang sama dengan penekanan yang berbeda-beda. Dan penekanan yang dilakukan oleh Rasul Yohanes, dia menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah, adalah Tuhan Allah, yaitu dengan cara mencatat semua pengakuan Yesus, mencatat semua percakapan Yesus dan pernyataan Yesus, tidak ada yang terlewat. Oleh sebab itulah di dalam kitab Yohanes ini berbeda dengan kitab Injil, ketiga kitab Injil teman. Rasul Yohanes membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu dengan cara mencatat semua pengakuan Yesus. Oleh sebab itu, barang siapa yang mengambil atau mencomot ayat Alkitab itu dan berasumsi lain di luar dari visi misi Rasul Yohanes ini, dapatlah kita mengerti bahwa orang itu sama sekali tidak mengerti tentang konsep atau visi misi dari Rasul Yohanes ini. Dan hasil yang didapat oleh Bapak Ahmad Kainama adalah kekosongan belaka, nol besar alias kengawuran belaka. Karena jelas di dalam Yohanes 16 ayat 13 ini, Yesus itu ada dalam konteksnya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, di depan murid-muridnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Lalu Filipus mengatakan, "Oh, kalau begitu Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup buat kami." Lalu Yesus mengatakan, "Sudah demikian lama engkau bersama dengan aku Filipus, tetapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Karena Bapa yang mengutus aku itu diam di dalam diriku. Aku adalah Bapa, Bapa adalah aku." Lalu Yesus melanjutkan perkataannya. Yesus mengatakan bahwa dia akan menjanjikan penghibur yang lain. Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi kembali ke sorga, kembali kepada wujudnya sebagai Allah Bapa, kembali kepada tempatnya semula. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendiri. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia
akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia. Muhammad bisa dilihat, dia kasat mata, dan tidak mengenal Dia. Muhammad dikenal seluruh dunia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu. Menyertai siapa, Pak? Menyertai murid-murid Yesus, dan akan diam di dalam kamu. Itu loh, Pak. Kalau Bapak memaksakan bahwa Roh kebenaran itu akan diam di dalam diri murid-murid Yesus, maka Bapak harus memutar otak bagaimana caranya seorang manusia bisa masuk ke dalam diri murid-murid Yesus. Dan yang perlu Bapak ketahui adalah itu adalah pernyataan Yesus atau janji Yesus untuk murid. Ayat ini diperuntukkan untuk murid-murid Yesus karena Yesus sedang bercakap-cakap dengan murid-muridnya, dan Yesus mengatakan bahwa Dia tidak akan meninggalkan muridnya seorang diri. Dia akan menghibur, akan memberikan penolong yang lain. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Ini jelas dalil yang bisa menjadikan bukti otentik bahwa apa yang dijanjikan oleh Yesus itu bukan merujuk kepada Muhammad, karena Yesus berkata-kata kepada murid-muridnya. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 26, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Ia akan diutus Bapa dalam namaku." Pak Sanihu Munir bilang kalau di dalam Alkitab tidak ada ditulis kata Roh Kudus, tetapi Bapak mari dibuka, Pak, lihat ini dengan jelas pakai mata Bapak. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, maaf Pak, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Muhammad, karena jelas Yesus mengatakan penghibur itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah rohnya Yesus sendiri, karena sebelumnya Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Roh Kudus itulah yang akan menginsafkan murid-muridnya akan kebenaran. Oleh sebab itu disebut Roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu dan Roh penghibur itu dan penghibur itu diutus oleh Yesus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 7, "Adalah berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Tidak ada sedikit pun statement dari Nabi Bapak yang mengatakan bahwa Dia utusan dari Isa. Dan semua rasul-rasul dan nabi-nabi mereka memproklamirkan siapa pengutusnya, tetapi tidak pernah saya temukan di kitab Bapak bahwa Nabi Bapak mengaku bahwa Dia diutus oleh Isa. Dan Bapak perlu ketahui bahwa Roh Kudus itu disebut Roh kebenaran karena Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Yaitu Pak, lalu Roh Kudus atau penghibur atau Roh kebenaran itu sudah digenapi. Itu bukanlah nubuat Yesus untuk Nabi Muhammad, tetapi Yesus menjanjikan penghibur. Itu bukan kata-kata nubuatan, tetapi kata-kata janji Yesus yang ditujukan untuk murid-muridnya. Dan ketika Yesus sudah naik ke sorga, murid-muridnya menunggu janji Yesus itu. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, Pak. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, murid-murid Yesus menantikan janji tentang penghibur itu, Pak. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Janji apa, Pak? Janji tentang penghibur itu. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Itu adalah janji
janji Yesus untuk murid-muridnya. Dan murid-murid Yesus menunggu-nunggu janji itu. Di dalam KPR 2 ayat 1, Pak, ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Itu adalah hari besar di mana Yesus menggenapi janjinya kepada murid-muridnya, menurunkan Roh-Nya yang kudus kepada mereka, roh kebenaran itu. Yesus mengirimkan Roh-Nya karena Dia adalah Elohim yang roh. Hanya Tuhan, hanya Elohim yang roh yang menghembuskan Roh-Nya kepada setiap makhluk. Dan Yesus mengirimkan Roh-Nya karena Dia adalah Allah yang roh. Dan itu sudah digenapi. Tidak ada celah sedikit pun untuk Nabi Bapak masuk ke dalam nubuat ini, masuk ke dalam ayat ini. Karena ayat ini tidak berkata-kata mengenai manusia, tetapi ayat ini berkata-kata mengenai Roh Yesus sendiri. Dan yang kata Pak Sanihu mengatakan bahwa Roh Kudus tidak ada ditulis di dalam Alkitab. Mari Bapak buka Alkitab yang benar, baca yang benar, dan hitung berapa banyak kata Roh Kudus ditulis di dalam Alkitab itu, Pak. Dan ini semua mematahkan semua argumen-argumen ngawur dan yang tidak benar dan tidak berdasar, khususnya untuk Bapak Ahmad Kainama. Memang penyesat itu boleh ada, kata Yesus, Pak, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Makasih.